Hai Uni Udah Sobat Sosial, akaba. Iya. Udah mulai ke Padang-Padangan belum nih Sobat Sosial? Kenapa aku hari ini ngomong pakai bahasa Padang? Awalnya aja ya. Karena hari ini narasumber yang datang ke beranda obrolan seputar PKH dan bencana ada Mas, bukan Mas ya, kita nggak boleh manggil Mas karena Padang nih. Jadi manggilnya Uda. Ada Da Aryo. Oke. Da Aryo ini adalah pendamping PKH di Kabupaten Pasaman, Iya, Sumbar ya, Mas Sumatera ya? Barat. Mas lagi, Da. Udah apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau bahasa Padangnya elonya. Elo, Nah, elo sehat, ya. alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah ya. Datang ke sini jam berapa udah tadi? Udah jam berapa tadi nyampenya sini ya? Pagi tadi lah. Pagi ya. Pagi. Dan hari ini langsung bergabung di beranda untuk ngobrolin soal inovasi baru nih. Iya. Aku dengar-dengar di Kabupaten Pasaman itu ada arisan ya namanya ya, arisan atau namanya julo-julo. Iya, kalau di daerah kita namanya julo-julo. Julo-julo, tapi Julo-julo. kalau bahasa Indonesianya itu arisan gitu ya. Sama kayak arisan. Nah, jadi Mas, jadi udah Aryo ini membuat inovasi soal julo-julo jamban sehat ya, Iya. udah ya. Kalau boleh dijelasin sebenarnya julo-julo itu kan arisan. Iya. Tapi kan biasanya arisan tuh kan dapatnya uang nih. Atau mungkin tiap bulan gitu gantian dapat uang. Kalau misalnya julo-julo jamban sehat itu dapatnya jamban berarti atau gimana? Ya, julo-julo jamban sehat ini sebenarnya ndak sama aja kayak arisan biasa. Jadi ibu-ibunya seperti biasa ngumpul duit. Nanti 1 kali 1 bulan itu dicabut. Nah, hasilnya yang beda. Nah, ini uniknya. Kalau yang lainnya biasanya kan dapat duit, terserah dia mau kemana duitnya, mau bayar SPP, mau apa gitu kan. Tapi kalau khusus julo-julo jamban sehat, dia si pemenang nanti dibangunkan jamban. Dibangunkan jamban si pemenangnya. Dibikinin gitu. Iya, dibikinin. Tapi emang kenapa harus jamban gitu dah? Apakah mungkin emang kebutuhan jamban di sana kurang atau mungkin gimana? Kenapa hadiahnya nih harus jamban gitu? Betul. Nah, awalnya sebenarnya kita kaji sejarahnya dulu nih ya. Kenapa kita tertarik untuk buat julu-julu jamban sehat ini untuk di daerah kita? Sebenarnya julu-julu jamban sehat ini sudah pernah mewakili Sumatera Barat juga untuk ikut PKH Appreciation Day namanya. Tahun PKH? 2017 ya. PKH Iya, Appreciation Day tahun 2017 tanggal 17 sampai 20 Desember di Surabaya lokasinya. Jadi kita pernah dulu di 2017 PKH Pasaman itu mewakili Sumatera Barat untuk menampilkan program inovasi namanya. Program inovasi nih ya. Program inovasi namanya Julo-Julo Jamban Sehat yang ngebawain waktu itu adalah Kecamatan Bonjol, bukan kecamatan kami, Kecamatan Bonjol tapi mewakili Pasaman dan Sumatera Barat. Yang membawanya itu adalah koordinatornya dulu itu namanya Bang Afdal, tetapi yang pencetus pertama itu sebenarnya adalah pendamping PKH dari Bonjol yang sekarang juga sudah ada di lingkungan PNS dia sekarang nggak pendamping lagi. Makanya kurang jalan yang di situ. Kurang jalan. Jadi setelah berjalan waktu itu di sana kan tahun 2018 saya kan masuknya tahun 2018 nih. Oh, berarti jadi pendamping waktu itu tahun 2018. Nah, saya pelajari itu yang sejarah-sejarah di PKH itu semuanya kan saya pelajari. Nah, saya tertarik sama yang pernah dilakukan oleh sobat kita, sahabat pendamping kita yang di Kecamatan Bonjol. Saya tertarik itu. Nah, kita diskusi sama tim di kecamatan gitu. Apa sih inovasi yang bisa kita buat di kecamatan kita gitu. Artinya jangan hanya kita berpikir PKH itu fokusnya hanya bantuan gitu. Orang kan berpikir selama ini PKH itu bantuan untuk masyarakat gitu, hanya dinilai sebatas uang gitu. Betul. Nah, coba kita berikan program inovasi untuk masyarakat, kegiatan ekstra yang bisa dirasakan manfaatnya. Nah, akhirnya kami kaji itu. Kami melihat itu ada namanya di PKH. Kegiatan pendamping itu sebenarnya kan ada 5. Kegiatan pendamping itu tugas pokok dari pendamping, nggak boleh dilupakan. Ada validasi, ada verifikasi, ada pemutahiran, penyaluran. Yang terakhir ada P2K2 namanya. Betul. Nah, jadi di P2K2 itu kan ada beberapa modul itu yang sudah ada standar dari Kemensos itu. Betul. Ada modul pendidikan, modul ekonomi, modul kesehatan gitu kan. Dan ada modul kesejahteraan sosial dan juga perlindungan anak. Nah, kita sudah pernah coba nih Mbak nih. Kita pernah coba dari sisi ekonomi. Bagaimana mengelola kelompok itu kan di
KPM PKH itu ada kelompok-kelompoknya. Kita coba nih usaha kelompok gitu kan. Bikin gitu usaha ya. kelompok. Nah, kalau dominan daerah kita kan pertanian. Nah, ya namanya juga KPM gitu harus patungan juga untuk kelompok. Jadi hasil yang diterima itu kurang terlihat nyata gitu. Kurang terlihat nyata dan pergerakan ekonominya agak begitu lambat. Sementara kita punya target di PKH nggak bisa, target kita adalah bagaimana bisa mensejahterakan KPM. Betul. Itu target kita. Yeah. Nah, kami kaji nih. Sebenarnya aspek sejahtera ini dilihat dari mana gitu. Yeah. Kita Karena banyak gitu kan aspek banyak sejahtera. aspeknya. Yeah. Jadi jangan kita beranggapan aspek sejahtera itu hanya dari sisi ekonomi saja. Betul. Nah, ada dari sisi pendidikan dan juga ada dari sisi kesehatan. Nah, kalau ekonomi ada sih perubahan dengan bantuan yang diberikan pemerintah, anaknya kebantu gitu kan. Bisa sekolah gitu ya. Bisa sekolah, bisa melanjutkan sekolah dan pendidikannya juga perilaku masyarakat juga berubah. Yeah. Yang dulu mungkin hanya tamat SMP udah selesai cukup. Sekarang harus anaknya ke SMA gitu. Betul. Bahkan KPM sekarang banyak yang anaknya pengen ke perguruan tinggi. Namun perilaku itu terlalu lama kita melihat ataupun tidak terlihat secara kasat mata. Progresnya cukup lambat gitu ya. Cukup lambat progresnya kita melihat implementasi dari sisi yang dua itu. Yeah. Nah, makanya kita ingin lihat ada sisi aspek kesejahteraan yang harus dicapai dari sisi yang ketiga, yaitu kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan aspek kesehatan itu dilihat secara nyata dan perilakunya berubah. Nah, makanya kita tertarik karena pernah ada appreciation day dari PKH Pasaman juga, pernah Julo-Julo Jamban Sehat. Loh, kenapa nggak kita bisa adopsi di kecamatan kita gitu? Oh, jadi sebenarnya ini idenya pun datang dari kabupaten yang sama. Iya, kabupaten yang sama, kecamatan. beda kecamatan. Tetapi khusus di daerah kita modifikasi. Kita modifikasi, bukan murni seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Tetapi tujuannya juga untuk pembangunan Jamban Sehat. Namun kita modifikasi se-fleksibel mungkin agar semua KPM kita yang di kecamatan kita itu bisa menerima, Mbak. Jadi sebenarnya di kabupaten sebenarnya di Kabupaten Pasaman yang Kecamatan Bonjol itu memang sudah ada Julo-Julo Jamban Sehat ini. Tapi aku dengar katanya perbedaannya ada di yang ikut gitu ya, anggotanya ikut. Kalau misalnya yang di Kabupaten Bonjol itu yang sudah punya jamban itu nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh. Tapi kalau di kecamatannya di kecamatan saya Udario, 2 kota boleh, semua boleh. Bahkan yang di luar PKH mau gabung boleh. Jadi itu namanya fleksibel. Itu namanya fleksibel. Ya. Jadi sistemnya seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu ini julo-julo, patungan, mungkin ada satu kelompok 15 orang, kok 10.000 satu minggu, nanti duitnya si pemenang dicabut 1 kali 1 bulan, kemudian si pemenang dibangunkan jamban sehat. Kalau dia belum punya jamban, prioritasnya itu. Gimana tuh? Nah, kalau sudah punya, kita punya aturan lakunya, kita punya pedumnya. Kalau dia sudah punya, bisa dialihkan kepada usaha. Jadi modalnya diusahakan, julo-julonya, duit julo-julonya untuk modal usaha, tapi usahanya kita arahkan. Contoh, dia mau ternak ayam atau ternak itik. Nah, tapi dia tetap dapat pembangunannya di mana gitu. Pembangunan kandangnya tetap ada nilai gotong royongnya. Oke. Jadi sebenarnya idenya datang karena banyak juga mungkin masyarakat di sana yang belum teredukasi soal jamban gitu ya. Betul. Udah. Memang kalau di daerah kita itu juga kenapa kita harus membuat program inovasi yang julo-julo jamban sehat. Karena mayoritas di daerah kami gitu, di daerah kita gitu, Mbak, itu mayoritas masyarakat KPM hampir 80% belum memiliki jamban sehat. Terus kalau mau ke kamar mandi atau mungkin mau itu gimana dong? Di mana gitu maksudnya? Sungai. Kali, parit. Dan menurut mereka itu wajar sampai akhirnya muncullah si inovasi jamban sehat ini. Menurut mereka itu ada yang anehnya bilang nyaman kalau di sungai katanya. Beda ya memang ya. Kami lebih nyaman di sungai katanya. Nggak tahu nyamannya di mana, nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi itu satu tantangan juga buat kita, Mbak, untuk mengedukasi masyarakat atau KPM kita agar bisa menerima program julo-julo jamban sehat ini karena budaya tadi. Karena memang mungkin dari awalnya tidak terbiasa untuk punya jamban gitu ya, budaya. Jadi akhirnya ketika dapat inovasi ini mungkin agak kaget. Ada yang nolak nggak? Ada juga sih yang nolak. Ada juga yang nolak. Cuman karena kita sudah punya pedum aturannya, kita buat se-fleksibel mungkin agar bisa dia menerimanya gitu. Tapi memang ketika awal-awal mungkin ada juga penolakan karena itu banyak sekali. Mungkin merubah mindset, apalagi
budaya dulunya sudah seperti itu, pengennya enak aja gitu kan. Kalau dibikinin jamban kayaknya kesannya agak ribet atau mungkin harus julo-julo lagi ya. Ya karena orang itu mengkajinya banyak persoalan kalau untuk jamban sehat, apalagi di daerah kita. Soalnya apa? Penerapan jamban sehat itu sanitasi berbasis masyarakat itu harus ada syarat-syaratnya seperti kelancaran daripada air, Betul. lokasi untuk pembuatan septic tank dan semuanya itu harus lengkap. Nah, ini jadi kajian masyarakat kita di daerah sehingga banyak yang melakukan penolakan. Nah, namun alhamdulillah dengan kegiatan julo-julo jamban sehat yang kita buat, dengan adanya pedum dan aturannya, kita buat sefleksibel mungkin dan akhirnya ini diterima. Dan akhirnya sampai diterima. sekarang aku dengar-dengar udah kurang lebih 300 unit ya? Dalam 11 bulan ini. Dalam 11 bulan, belum Hampir sampai 1 setahun tahun, malah. belum sampai. Terus akhirnya respon masyarakat gimana nih, Da? Ngelihat, wah akhirnya aku punya jamban atau mungkin sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya gitu. Karena mereka sudah terbiasa mungkin menggunakan sungai gitu. Terus akhirnya sekarang punya jamban gitu. Gimana tuh, Da? Senang sekali dia. Apalagi gini, kita kan berpikirnya kenapa penting sekali jamban sehat. Contohnya ada ibu hamil di dalam keluarga atau lansia. Itu nanti kalau tengah malam pengen ke kamar mandi itu gimana? Harus ke kali, harus ke sini. Namun setelah adanya jamban orang itu merasa nyaman. Senang Akhirnya rasanya berubah dia. mindset juga ya. Berubah pola pikirnya. Betul. Jadi ini salah satu inovasi yang mungkin menurut kita itu mungkin hal yang biasa ya, udah cuman bikin jamban, tapi ternyata dampaknya sangat kelihatan dan langsung nyata gitu ya. Ada gitu, respon masyarakat juga baik sejauh ini gitu. Nah, prosesnya gimana tuh, Da? Dari misalnya nih satu kelompok itu memutuskan untuk julo-julo akhirnya. Nanti setiap bulan itu gimana prosesnya? Jadi kita sebenarnya saya mau mewakili dari kecamatan ya. Kita bikin program julo-julo. Saya bukan untuk dampingan saya saja, tetapi kami bentuk tim sehingga semua satu kecamatan itu bisa digondok sama-sama, bisa digondong sama-sama. Jadi awalnya kita bentuk tim. Kemudian langkah yang pertama adalah si pendamping pertama menyampaikannya ke KPM melalui pertemuan kelompok mereka. Bahwasanya ada tawaran julo-julo. Kalau mereka belum paham, nanti baru kami tim 2 atau 3 orang datang ke mereka dengan mengundang kepala keluarganya. Jadi bukan ibu-ibu pengurus KPM aja yang datang, bapak-bapak kepala keluarga atau perwakilannya itu datang secara sama-sama. Nah, kita acarakan dulu sosialisasi. Nah, yang paling berkesannya nih Mbak ya, kalau di kampung gitu kan, susah mencari jadwal untuk berkumpul secara bersama ini karena siang harus bekerja. Betul. Makanya kami kerja sampai malam. Kerja sampai malam. Harus sosialisasinya bisanya malam, kadang di masjid, di sekolahan. Jadi karena siang sepi gitu sepi, lagi orang pada pergi ke kerja. kebun semuanya kan. Jadi terpaksa sosialisasinya itu kita sampai malam. Biasa kami pulang sosialisasi untuk jamban sehat jam 11:30 malam, jam 12. Harus gitu kami kerja. Karena mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau. Nah, kita sosialisasi di sana, kita edukasi masyarakat bagaimana pentingnya julo-julo ini. Yang jelas pertama sih pentingnya kan kita udah sama-sama tahu bahwasanya itu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Betul. Yang jelas dia untuk menghilangkan sumber penyakit. Apalagi di daerah kami nih, Mbak. Daerah kami itu salah satu lokus stunting yang paling tinggi. Makanya jamban sehat ini adalah salah satu solusi sebenarnya. Benar-benar memang tujuannya pun bukan hanya untuk pribadi bukan para hanya masyarakat gitu pribadi ya. masyarakat, tetapi juga untuk bisa memberantas stunting yang juga menjadi program pemerintah saat ini. Oke. Nah, jadi kita edukasi mereka masyarakatnya dengan kepala keluarga, dengan ibu-ibu KPM. Nah, baru kita berikan cara kerjanya bagaimana. Nah, kita sampaikan sama mereka cara kerjanya sama halnya dengan arisan biasa, ngumpul duit. Cuman yang lebih hematnya di sini itu yang kita bilang tadi, julo-julo ini sangat fleksibel. Bangunan jamban yang biasanya memakan uang sampai 3 juta rupiah dengan julo-julo jamban sehat, karena kita memikirkan masyarakat yang kelas menengah ke bawah, jadi 600 sampai 700 ribu bisa dibangunkan jamban. Hanya dengan modal 600 sampai 700 ribu kita sudah bisa bikin jamban. Bisa bangun jamban. Padahal sebenarnya budgetnya 3 jutaan. 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Berarti diminimalisir banget itu ya? Diminimalisir banget. Wow. Caranya mau tahu nggak? Caranya. Gimana tuh? Nah, caranya kita minimalisir dengan budaya yang ada di daerah itu, yaitu gotong royong. Oh, jadi berarti pembuatan jamban ini bukan oleh misalnya tukang gitu yang manggil tukang? Bukan. Enggak ya? Gotong royong.
Oh berarti masyarakat juga? Iya, gotong royong. Wow. Nah, itu makanya kita undang tadi kepala keluarga, perwakilannya. Oh jadi yang bikin kepala keluarganya? Kepala keluarganya. Ibu-ibunya juga ikut nyiapin bahan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya proses pembuatan si jamban ini yang ngurus masyarakat juga, yang beli masyarakat juga, yang patungan masyarakat yang juga. masyarakat juga. Tetapi lebih hemat, lebih simple, budgetnya lebih murah. Iya tadi cuma 600 sampai 700 sampai ribu 700 ribu. Dapat standar yang biasa Jamban Sehat yang 3 jutaan. Wow. Nah, Dan itu juga maksudnya tetap sesuai dengan yang biasa dipakai sama kita-kita kan, biasa. bukan yang maksudnya karena 600-700 ribu jadinya yang jelek gitu, enggak ya? Enggak. Sesuai standar. Layak pakai gitu Layak ya? pakai sesuai standar. Wow. Nah, apa yang kita minimalisir di situ itu yang kita sampaikan. Upah kerja, kemudian bahan dasar. Berarti nggak dibayar masyarakat ini? Nggak di masyarakat, tapi sistemnya goro, Mbak. Makanya sistemnya tadi kepala keluarganya sama ibu-ibunya menang yang satu, contohnya menang yang bulan ini adalah Ibu Rita umpamanya kan. Jadi kepala keluarga yang satu kelompok ini harus goro semuanya ke rumah dia. Nah, satu kelompok ini semuanya datang gitu ya. Yang ibu-ibunya nyiapin bahan pasir, bahan kerikil yang dari sungai, kayu gitu kan, batu. Nah, bapak-bapaknya yang pengerjaan. Nah, yang dibeli cuma bahan yang nggak bisa digotong royongkan, kayak kloset, pipa, besi. Hal-hal yang memang tidak ada gitu ya, yang nggak ada di alam gitu ya. Itu baru dibeli. Nah, nanti baru dikerjakan dalam 1 hari. 1 hari aja? 1 hari. Ya kalau anggotanya 15 orang, udah 30 orang selesai itu lah. Biasanya durasinya berapa lama tuh? Udah, misalnya kan bikin misalnya pagi nih. Kira-kira jam berapa tuh kelarnya? Biasanya masyarakat bikin mulai dari jam 8 pagi. Nanti jam-jam 5, jam 4 sore itu udah selesai. Besok udah siap pakai. Loh, cepet juga ya? Iya, tapi kan gotong royong. 15 orang itu semuanya bareng-bareng bikin jamban untuk satu keluarga. Besoknya bisa langsung dipakai. Iya, tapi kan bagi tugas orang itu. Umpamanya gali septic tank. Beda-beda gitu ya. Nggak mungkin 15 orang gali septic tank. Iya, jauh banget nanti di bawah nyampe jadinya ya. Nggak bisa. Jadi ada pembagian tugas masing-masing. Dan di waktu kita sosialisasi itu kita bentuk sekalian. Siapa yang jadi kepala tukangnya dari bapak-bapaknya. Berarti dari sosialisasi awalnya pun memang sudah dikasih job desk nih. Nanti sudah kalau dikasih. menang kamu tugasnya ini. Ya, udah dikasih. Oke. Kalau mereka menerima program itu langsung job desk-nya kita kasih semuanya gitu. Dan itu nanti jadi jamban milik pribadi? Jadi milik pribadi. Oh, bukan umum ya? Bukan. Karena dibangunkan di rumah dia. Di rumah dia. Jadi bangunnya barengan. Tapi jadi milik pribadi. Jadi milik pribadi. Jadi nanti kan kalau namanya julo-julo, 15 orang berarti 1 kali 1 bulan 15 bulan selesai. Wow. Dan pantas ya, mungkin dan wajar sekali kalau misalnya 11 bulan ini udah nyampe 300. Iya. 300 dan mungkin akan bertambah terus ya, udah ya. Kita tetap selalu bersosialisasi, ini udah target bulan yang akan datang kita mau sosialisasi ke 4 kelompok lagi rencana. Ke 4 kelompok lagi yang siap untuk membangun julo-julo Jamban Sehat. Luar biasa Sobat Sosial, gimana nih? Mungkin menurut Sobat Sosial yang mungkin tinggal di kota atau mungkin sudah terbiasa dengan jamban yang nggak biasa dikali gitu kayak aku ya udah ya. Mungkin ini sesuatu hal yang biasa aja karena kita sudah punya dan kita sudah terbiasa dengan jamban dan kamar mandi gitu ya. Tapi untuk warga di kecamatannya udah kan pasti sesuatu hal yang sangat baru gitu ya, inovasi sekali gitu. Nah tapi ini kalau ngomong-ngomong tadi kan budgetnya cuma 600 sampai 700 ribu. Ini jambannya yang outdoor gitu, yang kebuka, yang bisa ditonton sama orang apa tertutup? Tertutup kamar mandi gitu? Tertutup. Jadi kan itu tadi yang digotong royongkan. Jadi dindingnya itu dari bambu, pakai ventilasi. Nah, pembeli atapnya cukup tadi duit yang 700. Pembeli atap berarti agak bener-bener kayak kamar mandi pas yang kayak biasa. Kamar mandi. Pas kayak kamar mandi. Tapi budgetnya sangat dipres banget ya, karena banget. Selain ada gotong royong dari masyarakat juga gitu, bahan-bahan kayak kerikil, pasir udah ada ya, Udah ada di alam, ada semua. Udah tinggal ambil semua. Apalagi di kampung kayu nggak beli lah. Bisa diambil. Kalau di sini harus beli, makanya di sini mungkin budgetnya jadi 3 jutaan dah. Karena di sini nggak ada kerikil. Ada sih, tapi di jalan raya yang kecil-kecil gitu nggak bisa dipakai. Juga diambil. Iya, nggak bisa dipakai buat bangun kamar mandi. Tapi tuh bisa buat mandi juga dah. Tergantung selera gitu. Kalau seleranya kan kita si pemenang julo-julo dibebaskan selera. Dia mau lokasinya di sekalian untuk tempat mandinya, ya digotong royong kan. Kalau dia mau nambah bahannya.
Oh berarti disesuaikan sama keinginan yang dia, menang. sama keinginan menang. Yang mau dibikin jamban aja boleh, yang mau dibikin sekalian kamar mandi juga bisa. Boleh, semuanya boleh. Nah, dan fleksibelnya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia memang sudah punya jamban, dia bisa untuk mengusahakan kepada yang lain. Tergantung dia, tetapi jangan sampai melewati nilai daripada gotong royong jamban sehat. Pokoknya harus seimbang. Harus tetap ada nilai gotong royongnya ya, Da ya. Tapi memang sebenarnya nilai gotong royong itu selalu ditekankan ya, Da, untuk KPM gitu, untuk masyarakat di daerahnya Uda Aryo gitu. Filosofi dari Julo-Julo Jamban Sehat sebenarnya adalah gotong royong. Tanpa gotong royong kami nggak akan jadi buat program Julo Jamban Sehat. Nggak mungkin terjadi ya. Ada beberapa kelompok yang menentang itu. Ada yang menolak? Ada yang menolak. Mereka nggak ingin gotong royong. Jadi mereka hanya julo-julo saja. Nanti diupahkan ke tukang. Dan itu kami batalkan. Kami batalkan. Karena memang inti core-nya gitu ya. Roots-nya memang harus gotong royong harus gitu ya. Harus gotong royong. Kami ingin membangkitkan budaya leluhur Sumatera Barat yang membangun kampung Sumatera Barat itu dari gotong royong. Selain juga jadinya mewariskan budaya juga ya udah ya. Kasihan kita nanti nengok adik-adik yang kecil-kecil besar nanti mereka udah lupa budaya gotong royong itu kayak mana. Udah terima jadi gitu ya udah ya. Jadi mulai dari sekarang orang tua mengajarkan kepada anaknya gotong royong itu. Anak-anaknya juga ada yang ikut dah. Ikut itu gotong royong ikut bangun semua. Iya, ikut itu. Karena memang nilai gotong royong itu setidaknya harus ditekankannya dari kecil ya, Daya. Harus dari kecil. Biar nanti siapa tahu tiba-tiba nanti kampungnya bisa memang dibangun dengan gotong royong gitu. Sesuai dengan leluhur juga ya, Da. Wah, luar biasa Sobat Sosial. Ini mungkin nggak ada yang nyangka nih, mungkin kita nih kalau dulu kan biasanya ada yang sering tiap Sabtu atau tiap Minggu ada gotong royong, ramean warga bebersih farid gitu misalnya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya, Daya, kalau misalnya. Itu yang mulai hilang sekarang. Makanya itu juga salah satu tujuan kita. Kita kepengen kembali kalau bahasa Minangnya ya Mbak Agni, membangkit batang tarandam katanya. Gimana, Da? Membangkit batang tarandam. Membangkit batang tarandam. Artinya apa tuh, Da? Mengembalikan kembali budaya-budaya yang positif itu. Termasuk salah satunya adalah gotong royong. Salah satunya gotong royong. Nah, udah kan di bulan Desember ini kita juga akan melewati Hari Kesetiakawanan Nasional. HKSN ya udah ya. Itu juga udah jangan-jangan bikin program ini karena lagi ada HKSN nih, bikin deh gitu. Udah bikin aja deh kita Jamban Sehat nih. Mumpung nih ada HKSN nih biar bisa dipanggil beranda. Enggak ya, Da ya? Enggak ya. Tapi memang ada kaitannya aku rasa dengan kesetiakawanan dan gotong royong yang udah perjuangkan di Kabupaten Pasaman. Jadi kita ini Mbak ya, sebenarnya setiap tahun kita selalu ada kegiatan ekstra, kegiatan tambahan yang kita buat di luar kegiatan reguler kita. Seperti tahun kemarin kita buat acara Jalan Sehat untuk KPM di HKSN. HKSN tahun lalu berarti tahun lalu ya karena sekarang sedang virus pandemi nggak bisa berkumpul, maka sejak tahun lalu kita coba untuk membuat program inovasi Julo-Julo Jamban Sehat yang juga berhubungan dengan PKH. Karena ada hubungannya dengan PKH, makanya kita bikin Julo-Julo Jamban Sehat. Kan ada tadi tuh di modul P2K2 modul kesehatan. Nah, bertepatan yang kita ambil intinya adalah gotong royong, sesuai juga dengan HKSN. Mudah-mudahan nanti di HKSN kita juga akan peringati. Nanti kita carilah waktu dulu di HKSN, nanti diusahakan ada yang guru nanti masyarakatnya di hari itu. Wow, jadi nanti memang walaupun memang programnya sudah sebelum HKSN ya udah jauh sebelum HKSN, tapi memang nilai-nilai gotong royongnya selaras juga dengan HKSN, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional gitu ya. Tadi kan kita udah ngobrol soal bagaimana prosesi Julo-Julo Jamban Sehat ini. Udah 300 jamban juga sekarang yang dibikin. Sudah hampir 300 sekarang. Tahun depan mau berapa nih kira-kira target? Sekarang udah 300 nih. Ya target kita setidaknya tahun ini 300, berarti 2 kali lipat target kita. 600 lah ya harusnya. 600 lagi harus terbangun dengan kita kan sifatnya kelompok. Hari ini 25 kelompok, berarti tahun besok target kita 50 kelompok. Sehingga tahun 2022 semua masyarakat PKH yang ada di kecamatan kita udah punya jamban semua. Keren. 3 tahun yang akan datang selesai. Mungkin ini juga bisa contoh mungkin ya untuk daerah-daerah yang mungkin memang belum ada fasilitas jamban gitu ya.
Gak usah nama julo-julo tapi arisan gitu ya. Sebenarnya lebih sama kayak arisan gitu kan, Iya, Dak ya? tergantung nama daerahnya aja gitu. Silakan mau buat apa gitu, enggak masalah. Mau diadopsi seperti apa, boleh ya, masalah. dari contoh boleh, ya? enggak Boleh apa-apa. ya? Hidup itu kan mencontoh. Hidup itu Jangan harus ya, mungkin mencontoh. untuk pendamping-pendamping PKH mungkin di luar Kabupaten Pasaman, kalau misalnya memang daerahnya ternyata membutuhkan jamban dan bingung nih gimana caranya, bisa mungkin dicontoh juga gitu julo-julo jamban set ini, karena selain juga bisa apa ya, mewariskan gotong royong, kayaknya semua harus enakan gotong royong gitu ya, enakan kan bisa ngobrol bareng juga. Ya silaturahmi juga di sana. Walaupun memang sehari jadi gitu ya, sehari ya kapan lagi gitu, 1 kali 1 bulan ibu-ibu sama bapak-bapaknya bisa kumpul bareng gitu. Kadang sibuk di pekerjaan masing-masing kan, ke kebun, ke sawah gitu kan. 1 kali 1 bulan ada momennya. Nah, udah pasti gitu betul. ya. Jadi kita tanamkan ke KPM itu kayak gitu, Mbak. Jangan jadikan program yang kita tawarkan itu jadi beban bagi mereka, tetapi jadi hal yang mereka cintai dan yang mereka sukai. Dan terbukti juga akhirnya kalau nggak dicintai nggak mungkin 300 jamban jadi ada ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin yang belum tahu juga nih Sobat Sosial, udah Aryo ini masuk PKH, jadi SDM PKH, jadi pendamping itu ternyata bukan karena ada jiwa sosial loh. Ini mungkin kan Sobat Sosial pikir ini pasti punya jiwa relawan yang tinggi, memang. Tapi ada modus di balik itu Sobat Sosial. Ternyata udah Aryo ini masuk PKH karena mau cari jodoh ya, ya. Ini dengar-dengar soalnya istrinya udah Aryo ini juga pendamping PKH ya, Ya, pendamping PKH juga. Malu. Karena memang masuk PKH karena ada modusnya. Apa udah diincer nih? Nih oke nih kayaknya nih. Oke. Dia kegiatannya apa? PKH. Kayak masuk gitu. Apa enggak ada? Udah diincar dari dulu apa niat masuk PKH karena cari jodoh nih? Ada juga loh, soalnya kan banyak juga SDM PKH yang nikah satu sama lain gitu dah. Boleh kali diceritain dah, daripada ngomongin jamban sehat mulu, kita mau udah tahu itu ya. Aduh. Kisah cintanya ada Aryo nih, kita nggak tahu nih. Aduh, ini memang masuk PKH tuh tahun 2018 tadi ya, kan? 2018 baru 2018 dan istri duluan sebenarnya dia. Iya, berarti senior itu. Dimarahin dong, sering dimarahin dong di rumah. Awal-awal ya. Kalau jadi SDM PKH gimana sih gitu. Jadi senior kita harus patuh kalau masalah pekerjaan. Di pekerjaan senior, tapi di rumah tangga kan beda ya, Daya. Tapi memang benar pendamping PKH di Pasaman aja ada 3 atau 4 pasang itu. Termasuk yang cetus julo-julo zaman sehat, yang di yang Kabupaten PNS sekarang, yang Kecamatan Bonjol, itu Ibu Dona namanya, sekarang jadi PNS. Itu suaminya pendamping juga. Mereka sama-sama pendamping dulu. Berarti emang cari jodoh kayaknya deh. Tapi awal masuk PKH 2018 yang sebenarnya nih, alasan sebenarnya selain cari jodoh ya, alasan sebenarnya akhirnya terjun ke dunia sosial tuh apa dah? Pertama mungkin basic kita ya, basic. Karena kita juga anak sosial gitu kan, jurusan IPS gitu kan, kemudian kuliah di bidang pendidikan, tamat, pas ada lowongan di bidang itu, kita tertarik nih, pendamping sosial pekerjaannya apa sih gitu, pendamping PKH apa aja sih pekerjaannya, gitu ya? Ngapain gitu kan. Nah kita perhatikan, kita baca-baca berita, tengok informasi, supaya terjun ke masyarakat gitu, jumpain masyarakat. Nah kita senang. Waktu kuliah kita di organisasi juga senang jumpain masyarakat. Memang gitu. Dari zaman kuliah pun juga udah ikut organisasi sosial juga ya? Udah ikut organisasi sosial gitu kan, udah ikut organisasi sosial. Nah kita cari ada lowongannya di kecamatan sendiri. Tengok nih pendamping siapa-siapa di sana gitu. Kebetulan ada si dia. Enggak, ini mah nggak kebetulan, udah diincar kayaknya. Maksudnya saya nanya informasi ke dia dulu. Tanya informasi. Gimana tuh, Dak? Pasti SMS? Udah WhatsApp ya? Udah WhatsApp? Belum, waktu itu belum. Oh, belum? Di daerah saya belum terkenal itu WhatsApp. Terus pakai apa? Pakai burung merpati? Enggak, SMS saja. Oh, SMS. Pakai SMS. Masih pakai pulsa gitu kan. Nanya gitu ya? Nanya gimana cara masuk PKH gini-gini, ada lowongan gitu. Diarahin gitu kan. Nah pas waktu lulus di administrasinya mau tes tertulis gitu kan, saya hubungin dia, ini ada harapan lulus gitu, soalnya yang mau diterima segini, yang lulusnya di kecamatan segini gitu, kayaknya ada harapan lulus gitu, ya mudah-mudahan ya.
Saya cuma satu doanya gitu. Kalau nanti saya lulus berarti jodoh saya ada di PKH gitu. Ngomongnya langsung ke jodohnya. Susah deh. Ada aja triknya Pak ya. Dinyanyiin gak lagu-lagu Minang gak? Dinyanyiin gak? Siapa tahu gitu lagi pacaran kan nyanyi lagu Minang gitu. Enggak ya? Adik kandung gitu ya. Apa tuh adik kandung? Nggak, kalau di Mentang-mentang adik kandung jadi adik kandung ya. Maaf ya. Istilah orang dekat di Minang itu udah kandung, adik kandung, padahal orang dekat sebenarnya. Gitu. Ada aja modusnya. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan di PKH, mungkin itu jodoh dari Tuhan. Kita sering komunikasi, nyambung, akhirnya jodoh dari Tuhan. Nikah deh. Udah punya anak ya sekarang ya Daya? Alhamdulillah umur 5 bulan tanggal 6 kemarin. Ada si baby. baby. Berarti kalau misalnya lagi tugas nih dah, kalau udah Aryo lagi tugas, terus Uni juga lagi tugas, yang jagain anak siapa nih? Kan di PKH apa dijadiin pendamping juga? PKH kan kerjanya fleksibel, kecuali dia ada rakor, rapat bulanan. Tapi kalau kerja di lapangan dia fleksibel, kita ngatur jadwal. Oh ganti-gantian. Ganti-gantian. Kalau dia kerja kita ngasuh. Ya, kalau saya kerja ya ibunya lah yang ngasuh. Nah gitu. ini nih kan biasanya nih penontonnya Brandon nih kan banyak SDM PKH nih. Yeah. Termasuk juga mungkin Uni lagi nonton nih. Kesayangan ya kan lagi nonton nih. Ini jangan-jangan kalau misalnya beda-beda cerita di komen nanti nih. Kayaknya nggak gitu deh ceritanya. Ada nggak nih ini yang mau disampaikan ke Uni gitu? Uni aja, khusus ke Uni aja. Love gitu. Ngomongnya di kamera yang ini udah. Buat istri sama-sama. Istri sekaligus pendamping PKH juga, sekaligus senior juga. Ada yang mau disampaikan gak nih, Da? Sebut aja namanya nggak apa-apa. Namanya Winnie. Winnie namanya. Untuk istriku yang sedang nonton, urusan kerja kita tetap profesional. Kalau rumah tangga, saya kepala rumah tangga. Walaupun di SDM PKH tetap senior ya. Tetap senior, tapi kalau rumah tangga saya tetap kepala rumah tangga. Oke deh kalau begitu ya, Sobat Sosial. Nih mungkin kisah cintanya para SDM PKH ini memang sangat menarik gitu, dah. Karena mungkin sama-sama punya ketertarikan di bidang sosial gitu. Sering ngobrol-ngobrol soal SDM PKH juga dong, dah berarti di rumah, dah. Ya lebih nyambung sih sebenarnya, karena sesama satu pekerjaan, jadi kadang kita bahas masalah kerja, karena kerjaan kita masalah sosial ke masyarakat. Jadi segala problem-problem di masyarakat bisa kita selesaikan juga gitu. Berarti lebih nyambung, lebih enak. Solusinya pun jadi lebih gampang ketemu gitu ya, Daya. Termasuk yang julo-julo tadi. Jadi kita lebih mudah pula untuk mensosialisasikan ke daerah dampingan-dampingannya dia gitu. Berarti memang kerjasama, beneran kerjasama gitu harus ya. Kerjasama. Tapi istri mendukung juga ya, Daya, pasti ya julo-julo Jamban Sehat ini. Oh mendukung sekali. Dan kita satu kecamatan, bahkan kan kita sudah jadi ikon Pasaman sekarang julo-julo Jamban Sehat. Sudah dijadikan ikon Pasaman dan juga untuk wilayah Sumber 2. Sumber 2. Jadi memang sudah ikonnya Pasaman, ada julo-julo Jamban Sehat gitu ya. Dan memang ini semuanya dilakukan mandiri ya, Daya? Mandiri. Tanpa ada terikat sampai sekarang ya. Belum ada keterikatan ataupun apa istilahnya dibantu ya dari pihak manapun, baik pemerintahan atau swasta, belum ada. Jadi mandiri aja sudah bisa menghasilkan kurang lebih 300 jamban ya, Daya, per tahun. Dan ini masih akan terus berkembang, masih akan terus berjalan, progresnya juga membaik. Masyarakat juga akhirnya pola pikirnya berubah juga ya, Daya. Semoga nanti mungkin ada dari kementerian atau mungkin swasta yang mau ikut bantu juga sangat dibuka kan, Da? Sebenarnya kita sudah koordinasikan itu, Mbak, ke pemerintahan terkait. Jadi kita tahun kemarin, awal-awal tahun 2020 kita sudah ajukan ke Bapeda namanya, melalui program inovasi kecamatan, untuk dianggarkan setidaknya masyarakat ini terbantu kloset satu dah lah gitu kan, biar aja cuma dikit, satu kloset gitu aja. Itu aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum direspon. Dan berbagai cara kita udah lakukan. Koordinasi tidak cukup koordinasi, bahkan promosi sudah kami lakukan. Itu pas julo-julo Jamban Sehat pembangunan pertama, kepala dinas sosial sudah 2 kali kepala dinasnya 1-2 tahun ini berganti. Sudah 2 kali datang ke lokasi. Dan sudah melihat langsung ya, sudah melihat masyarakat langsung gotong royongnya. Kemudian kepala dinas kesehatan, karena ini kan berhubungan dengan kesehatan. Kepala dinas lingkungan hidup juga kita undang hadir, stafnya ataupun kabitnya kalau tidak salah waktu itu, karena berhubungan dengan lingkungan hidup, kebersihan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat
untuk kelurahan dan desa itu diundang Semuanya juga. udah datang. Semua terlibat, pihak kecamatan juga sudah terlibat. Namun sampai sekarang ya tetap namanya swadaya, tetap swadaya. Kita mah gini-gini aja betul. gitu. Tapi yang memang mungkin nanti diharapkan dengan datangnya Da Aryo juga ke Beranda, mungkin nanti dari Dinas Sosial atau mungkin bahkan dari Kementerian Sosial juga nanti akan ikut langsung juga ya, ikut turun. Satu kloset aja ya, Da ya tadi ya. Satu kloset per satu kakak udah cukup itu. Satu kloset per udah satu terbantu kakak. Itu masyarakat. Oke. Semoga nanti akan terwujud ya, Da ya. Tapi setidaknya dengan swadaya seperti ini pun akan terus berjalan, akan terus berproses ya, Da ya. Akan terus ditambah semoga jaman saja, sehatnya. Mudah-mudahan. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal KPM di Kabupaten Pasaman gitu ya, Da. Memang sebenarnya fokus mata pencarian kerjanya tuh apa, Da? Apakah mungkin ada yang memang kerja di kantor atau mungkin karena aku nggak pernah ke Padang nih, mungkin nih ayo nih tim Beranda nih kita ke Padang yuk jalan-jalan aja sambil nengok gotong royong sambil nengok di Kabupaten ya. Pasaman nih kita lihat nih si Jamban Sehatnya seperti apa sih, aku juga kepo gitu ya. Tapi memang mata pencariannya apa ada di sana fokusnya? Kalau di Pasaman itu rata-rata pertanian, Mbak. Bertani pertanian semua di daerah kita pertanian, sawah, kebun, cuma itu aja. Tapi kehidupan KPM-nya di sana, ada kalau boleh diceritain, apakah mungkin karena beda di luar Jawa gitu ya, mungkin aku kan selalu dengarnya cerita yang di daerah Jawa aja gitu, KPM yang di daerah Jawa. Tapi kalau misalnya kehidupan ekonomi para KPM di Kabupaten Pasaman tuh kayak gimana, dah? Kalau secara ekonomi, kalau kita dibandingin di luar, sebenarnya Pasaman jauh sekali tingkat kemiskinannya, tingkat kemiskinan. Tetapi karena di PKH kita kan pendamping punya target graduasi nih. Betul. Bayangin aja Mbak, kita ngegraduasi KPM itu bukan karena ekonominya tinggi, tetapi karena memang mandiri, kesadaran masih banyak yang belum tersentuh katanya. Ada loh KPM yang kayak gitu. Oh, berarti KPM graduasi bukan karena dia sejahtera ekonominya, omsetnya udah sekian puluh juta, belum, enggak. Ada yang lebih layak lagi katanya daripada dia yang belum dapat apa-apa sampai sekarang. Nah, artinya kesadarannya udah ada gitu. Ada itu KPM yang kayak gitu. Padahal usahanya paling hanya buka usaha keripik doang dikit gitu. Hasilnya juga nggak banyak-banyak, cukup untuk harian, yang penting cukup untuk anak sekolahan gitu. Ada juga KPM yang berani. Tapi akhirnya dia graduasi. Ada juga, ada. Ada. Nah, itu makanya kita sulit ngegraduasi, tetapi motivasi untuk KPM aja gitu, menyadarkan dirinya nggak selamanya hidup dalam bantuan gitu. Harus berjuang sendiri gitu ya, Daya. Kalau dia udah punya omset tinggi, murah lah ngegraduasinya. Ini itu yang susah. Nggak ada itu, payah itu dapat KPM yang punya omset tinggi di sana. Nggak ada. Tapi walaupun omset tidak tinggi atau mungkin masih jauh dari kata sejahtera, tapi keinginan untuk graduasinya ada gitu, dah, karena mungkin motivasi dari pendampingnya. Betul. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu KPM ada berapa dari sana, Dak? Kalau di kecamatan saya 1731. 1731. Wow. Di Pasaman kabupatennya 12.000 lebih lah. Wow. KPM. Tapi dari 1700-an itu 300 sudah punya Jamban Sehat ya, Dak ya? Nantinya akan nambah. Ya, harus nambah terus. Satu kabupaten bisa nggak ada nanti, Dak? Wow, niatnya dah. Target kita ya. Kalau pendampingnya mau kerja sama semua. Tapi mudah-mudahan karena ini sudah jadi ikon Pasaman, insya Allah akan kita upayakan. Semoga kita upayakan. Berhasil gitu ya, Daya. Nanti kalau satu kecamatan dulu ya, Daya. Kalau bisa nanti sesumbar. Wow. Kita minta tolong nanti ke Ibu Korwilnya, Ibu Korwil Sumbar wilayah 2, khusus wilayah 2, agar bisa ini semua diterapkan. Dari kecamatan gitu. 1.700 naikin ke kabupaten berapa, 12.000-an. Sesumbar habis itu ya, Daya. Target kita. Nanti jadi ikon Sumbar nih, Julo-Julo Jamban Sehat yang mungkin bisa dicontoh juga di berbagai daerah lain gitu ya, Daya. Sangat boleh dicontoh ya. Boleh ya? Boleh dimodifikasi juga ya. Boleh dimodifikasi, boleh. Luar biasa. Terakhir, dah, sebelum kita tutup obrolan kita di Beranda kali ini, yang mau dicapai lagi dah selain Julo-Julo Jamban Sehat sesumbar, itu kan pasti udah jadi keinginan, harapannya Kabupaten Pasaman gitu ya, karena sudah jadi ikon di sana. Tapi harapan lain dah sebagai pendamping PKH gitu, selain Julo-Julo Jamban Sehat ini? Selain Julo-Julo ya. Kalau harapan sebenarnya, Mbak, harapan kita ya, kita sudah melihat bagaimana teknis dari pekerjaan PKH. Kalau pekerjaan regulernya hanya pertemuan kelompok 1 kali 1 bulan, udah itu penyaluran PKH. Betul. Pendampingannya nanti ya hanya terkait modul gitu. Sebenarnya harapan saya gitu kan,
bagaimana saya bisa menciptakan suatu program, satu kegiatan yang berbasisnya masyarakat di luar kegiatan reguler yang bisa memberi manfaat ke masyarakat. Dan saya ingin sebenarnya pendamping juga diterapkan seperti itu. Karena kita ingin kalau kita di sana istilahnya kita kerja bukan hanya sekedar kerja, Mbak, gitu. Kita tidak ingin kerja hanya sekedar kerja, tetapi kita ingin memberi wujud nyata. Setiap hari kita pergi bekerja bukan hanya untuk hanya sekedar gaji gitu, tetapi harus dengan sepenuh hati gitu. Harus dari hati ya, Harus dari hati. Karena prinsip kita di sana, mari mengurus orang banyak, biarkan Tuhan yang akan mengurus kita. Wow, biarkan kita yang mengurus orang banyak. Ayo kita mengurus orang banyak. Tuhan yang mengurus Tuhan kita. yang akan mengurus kita nanti. Wow, luar biasa. Harus berpikir seperti itu. Luar Namun itu yang menjadi kendala bagi kita ya kan, Mbak ya. Kendala kita karena kita tugas di reguler dari Kementerian Sosial langsung. Tentunya support kita untuk daerah yang bisa membangun daerah, kegiatan-kegiatan inovasinya banyak. Kita juga mengharapkan kepedulian pemerintahan daerah gitu. Betul. Jangan ya dari kementerian aja gitu. Betul. Kita kan nih masyarakat dibantu dari kementerian, pendampingnya juga di honor dari kementerian gitu. Betul. Pemerintah daerah juga harusnya ikut Segala mengambil peran. aspek gitu ya, Daya, Ya. membantu. Karena kita bekerja lebih di sana gitu. Luar biasa. Semoga nanti nih pemerintah daerahnya mendengar juga. Siapa tahu nanti tiba-tiba dapat 1 kloset per kakak ya, Daya. Iya, Siapa alhamdulillah tahu itu ya. udah menolong itu. Luar biasa. Terima kasih Daryo sudah datang di Beranda, sudah jauh-jauh dari Padang datang ke sini. Sudah ngajakin ngobrol Agni seputar Julo-Julo Jamban Sehat yang salah satu inovasi yang sangat sangat inovatif. Gimana ya, Daya? Pokoknya semoga Julo-Julo Jamban Sehat ini nantinya akan bisa beneran terjadi Julo-Julo Jamban Sehat sesumbar gitu ya, Daya. Semoga saja, amin. Semoga soon, karena memang progresnya sudah baik, masyarakat juga pola pikirnya sudah mulai berubah. Dan yang penting ya Sobat Sosial, memang harus gotong royong ya, Daya. Harus gotong royong. Harus Itu yang gotong harus kita royong. tekankan. Betul. Apapun yang kita lakukan kita harus enakan gotong royong lah ya, Daya. Ya enak lah sama-sama. Daripada sendirian, sok mandiri. Udah bareng-bareng aja. Satu kelompok 15 orang ya, Daya. Nanti semoga kedepannya bertambah sampai nanti 1.700, 12.000 dan akhirnya satu sumbar ya, Sobat Sosial ya. Udah sekali lagi terima kasih sudah datang. Semoga apapun yang diharapkan udah Aryo bisa terlaksana, bisa terwujud. Amin. Ya. Salam buat Uni Wini. Nanti aku disalamin ya. Uni Wini, Agni nih. Semoga nanti siapa tahu kita bisa bertemu di Kabupaten Pasaman sambil ngeliat-liat si Julo-Julo Jamban Sehat ini. Dan terima kasih juga Sobat Nanti Sosial. kita undang kementerian. Keren. Dah, jalan-jalan ke sana kita ke Julo-Julo Jamban Sehat. Ya dah ya, boleh ya dah. Nanti Boleh. mampir. Wajib kalau malah. Oh, wajib ya. Nih, ayo tim Beranda nih. Udah diwajibin nih supaya sama lihat Danu. sendiri kan, supaya ngelihat sendiri. Betul. Karena masih belum kebayang ya, Dah ya. 600.000, 700.000 jadi jamban yang proper, yang layak gitu ya. Ada yang uniknya lagi nih, Mbak. Apa nih, Mbak? Yang fleksibel, yang karena dengan gotong royong, lupa kami tadi nyampein. Apa tuh apa? Karena dengan gotong royong, ada satu KPM, beberapa KPM yang belum punya rumah dia. Belum punya rumah, gimana mau bangun jamban sehat? Ya masa bikin jamban doang dah. Akhirnya itu para bapak-bapak digotong royongin, dibangunkan rumah. Wah. Ada, sudah ada, dan kita ada fotonya kan. Dibikinin rumah dah. Dibikinin rumah sama bapak-bapak KPM-nya. Ya meski nggak bagus-bagus kan, Ya, tapi dibikinin tetapi rumah. bisa layak untuk ditinggali. Dan jamban juga atau rumah aja? Rumah aja. Dibikinin rumah. Dibikin rumah karena dia belum punya jamban, rumahnya masih numpang sama orang lain. Hanya bapak-bapaknya gotong royong untuk bikin rumah dia. Itu nilai gotong royong kan. Apapun bisa gitu. Luar biasa. Memang benar-benar nanti akan terwujud nih dari leluhur ya, Daya, membangun kampung dengan gotong royong ya, Daya. Luar biasa. Itu tadi cerita penutup yang sangat menarik, Sobat Sosial. Semoga bisa memotivasi Sobat Sosial juga untuk tetap gotong royong ya, Daya. Dimanapun berada, nggak cuma di Kabupaten Pasaman aja, nggak cuma di Sumbar aja, tapi di seluruh wilayah. Lebih baik enakan kita gotong royong lah ya, gitu ya. Oke, terima kasih lagi Sobat Sosial sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di komen juga dan di like juga video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe di Linjamsas, oke, di Instagram juga ada. Dapatkan info-info menarik di sana. Terima kasih Sobat Sosial sudah menonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.